Di perjanjian lama itu kan masih diperbolehkan untuk berpoligami, sementara yang perjanjian baru tuh udah nggak ada itu. Halo, assalamualaikum, Mbak Halo. Agatha. Halo, silakan. Mau bertanya apa, Pak? Ya, pertanyaannya begini, Bu Agatha. Katanya ini mau diskusi aja sebentar. Kalau hukum di Kristen itu terkait hukum pernikahan ya. Benar tidak kalau Kristen itu hanya boleh menikah satu kali? Iyalah. Iyalah. Tolong dijawab Ibu Agatha. Iya. Menikah itu satu kali lah. Benar ya, Masa abis benar begitu. menikah lagi. Ya menikah itu satu kali. Ya. Ya. Nggak jelas suaranya. Halo. Suaranya mana? Halo. Kayak Kalian dengar suaranya? itu. Kalian mendengar suaranya? Saya tidak mendengar suaranya. Halo. Halo. Kecil ya suaranya. Bukan kecil, kamu nggak ada. Ya, halo suaranya. Ibu Agatha, halo. Nah, ini udah jelas. Silakan. Oh masa? Saya atur dulu nih. Oh begitu. Bisa didengar ya? Ini sudah jelas. Silakan. Bisa didengar suaranya? Sekarang Oke. sudah. Sekarang sudah. Tadi dibilang kalau hukum terkait masalah pernikahan ini, Bu Agatha, seperti yang dibilang tadi, kalau di Kristen itu yang mengatur hukum pernikahannya hanya boleh menikah sekali dalam hidupnya. Artinya begini, boleh tidak Kamu bertanya nggak? dia menikah Kamu lagi mau setelah bertanya, bercerai? Ya, boleh tidak Kristen itu menikah lagi setelah dia bercerai dalam hidupnya? Kalau sudah bercerai dikatakan sudah kawin belum? Sudah pernah, jelas Iya. sudah. Itu kalau sudah bercerai dinyatakan dalam perkawinan tidak? Dikatakan dia terikat perkawinan tidak? Dia tidak terikat, tapi dia pernah Ya menjalin sudah. pernikahan. Ya sudah. Berarti kawin itu Nah. memang satu kali. Nggak bisa Iya, udah kawin. benar. Masih ada kawin lagi, kawin 3, kawin 4 itu nggak boleh. Kawin itu memang Iya. satu kali. Kalau 2 kali Iya, kawin benar. itu namanya Jadi poligami. jadi begini maksudnya, Ibu Agatha. Jadi begini maksudnya. Kalau sudah dia cerai, ini- kalau sudah dikatakan Iya. cerai, ya kan? Kalau sudah dikatakan cerai, Iya. itu namanya dia terikat perkawinan tidak? Dia tidak Berarti terikat perkawinan perkawinan, sudah tidak tapi ada, dia toh? pernah, Berarti pernah melakukan perkawinan. Dia pernah, perkawinannya artinya masih ada dia atau pernah tidak ada? melakukan perkawinan. Kan Pertanyaan begitu. saya, perkawinannya masih ada atau sudah tidak ada? Perkawinannya sudah selesai, tapi dia pernah menikah. Perkawinannya ada atau tidak ada? Sudah ada atau tidak ada atau ada perkawinannya? Apa yang ditanya nih, statusnya atau bagaimana? Status Loh, status kalau perkawinannya. mau ditanya lagi status gimana bahasa Indonesia? Orang sudah bercerai. Orang sudah bercerai. Iya. Artinya perkawinannya ada atau tidak ada? Perkawinannya dia pernah, tapi Sudah sudah tidak selesai. ada. Saya tanya sudah ada apa tidak ada? Kalau sudah bercerai. Beda antara ada dan pernah ada. Itu beda itu konteksnya. Pertanyaan saya, perkawinannya itu ada atau tidak ada kalau orang sudah bercerai? Perkawinannya sudah tidak Nah, tidak sudah, ada. kalau Tapi tidak dia ada, pernah dia melakukan kawin. pernikahan. Ketika sudah tidak ada perkawinan, dia kawin ya kawinnya cuma satu kali. Berarti kamu nggak ngerti arti perkawinan sekali. Jadi ya, boleh bertanya lagi nih. Boleh. Gitu. Jadi jangan goblok. Makanya ada orang kawin, sudah kawin lagi. Itu baru namanya kawin berkali-kali alias poligami. Kalau perkawinan di Kristen itu cuma satu kali. Indonesianya ini bahasanya diperbaiki. Kalau namanya sudah bercerai, bisakah kita sebut itu ada perkawinan? Tidak ada. Kalau tidak ada, dia buat perkawinan, baru itu perkawinan. Satu kali. Ini. Iya toh? Kamu pakai baju, terus sudah lepas baju.
Kamu pakai baju nggak? Ada baju nggak? Ya nggak ada. Ini. Makanya saya bilang sekolah itu penting. Saya katakan sekolah itu penting. Nalar itu penting. Logikanya sepotong. Logika kamu nggak ada. Logika kamu yang nggak ada. Itu. Jadi sekolah dulu. Saran saya sekolahlah. Ya. Analisa setiap apapun yang kamu katakan. Pada ngerti nggak? Perkawinan itu adalah peristiwa. Gitu. Ya, peristiwa yang terjadi satu kali. Makanya orang Kristen itu kawin itu cuma satu kali. Kalau 2 kali, 3 kali namanya kawin-kawinan. Tidak percuma kata mereka. Itulah. Di sini kamu itu memang harus pakai logika. Saya sudah sangat-sangat mengutamakan logika di sini. Masa perkawinan yang sudah tidak ada dikatakan perkawinan? Gimana? Pacar dengan mantan pacar itu beda. Iyalah. Kamu punya pacar? Enggak. Saya punya mantan pacar, 2 hal yang berbeda. Punya pacar dengan tidak punya pacar itu berbeda. Kalau ditanya, kamu punya pacar? Jangan dijawab. Saya punya mantan pacar. Beda. Ya toh? Beda. Yang ditanya ada perkawinan nggak? Nggak ada. Selesai. Makanya saya bilang baca Alkitab itu harus cerdas. Kalau nggak cerdas ya mau cemana kamu? Cabe deh. Jadi kalau kamu bilang logika saya setengah, logika kamu lebih nggak ada. Nggak berani. Kamu goblok. Memang goblok orang goblok. Silakan, Komodo, apa yang mau ditanya? Halo. Oh, tanya Kak, selamat siang Kak. Selamat siang, silakan. Oke, maaf ya Kak, mau nanya. Ini terkait tentang apa nih, kristologi ya Kak? Boleh, tentang iman Kristen. Oh gitu ya Kak. Oke Kak, itu pertanyaan saya. Di perjanjian lama itu kan masih diperbolehkan untuk berpoligami, sementara yang perjanjian baru tuh udah nggak ada itu. Saya nggak Kenapa ya pernah Kak? dengar ada di perjanjian lama ada poligami. Ada Kak, karena di perjanjian lama tuh lebih menganut kepada Ibrahim, Daud dan nabi-nabi yang lain yang istilahnya melebihi istri Kami yang banyak lah. menganut Ibrahim. Gimana caranya kami menganut Ibrahim itu gimana? Saya belum ngotak. Saya belum ngotak. Iya, yang saya pernah dengar sih Kak. Apa tuh? Kayak itulah seperti Daud kan dia pernah nikah lebih daripada satu lah kalau dibilang kan. Lalu? Iya, maksudnya tuh di perjanjian baru itu kenapa dihilangkan gitu? Di perjanjian baru dibilang gimana? Dari dulu di perjanjian lama dikatakan demikianlah mereka tidak lagi 2 melainkan 1. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu masih sama, Bang. Tapi tidak ada aturan yang mengatakan boleh poligami di perjanjian lama. Nggak ada aturan boleh poligami di perjanjian lama, juga tidak ada, tidak ada. Iya, tapi iya memang benar tidak ada. Cuman kan dari para para nabi yang terdahulu seperti Daud dan Abraham kan mereka menikah daripada satu istri. Mereka berbuat dosa. Dosa itu tidak untuk dicontoh. Oh gitu ya. Iya. Oh gitu. Iya, setiap orang yang berbuat dosa itu bukan ajaran. Itu menjadi contoh bagi kamu, jangan berbuat dosa seperti itu. Kalau di dalam Quranmu kan disuruh malahan ya, nikahilah 2 atau 3. Ya kan? Nah, itu baru salah. Perintah. Nikahilah 2 atau 3 perempuan yang kamu inginkan. Nah, itu perintah. Kalau dalam iman kami tidak ada perintah poligami. Nggak ada. Tapi poligami salah Kak. Kesalahan. Kalau itu saya bantah Kak, karena kita nggak bisa menafsirkan Al-Quran itu secara saya tidak menafsir, ini tulisannya Kak. Seperti ini ya. Itu ayat. Iya Ibu, kata-kata iya benar, kata Kakak kan itu kata perintah. Loh, itu nikahilah. Itu apa?
Iya, baca dulu konteksnya sampai selesai, Kak. Apa konteksnya? Coba kamu jelaskan. Saya mau tahu. Ya kan katanya kan fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Tapi kan di situ kan perintah itu kalau dijalankan itu ada syaratnya, Kak. Bukan sembarangan kita Nggak ada, untuk saya lihat di berpoligami. situ ada syaratnya. Saya nggak pernah ngelihat ada syarat. Makanya saya bilang, syaratnya Quran harus surah adil, berapa Kak. yang ada syaratnya? Kalau menikah ada syaratnya itu mana? Oh, enggak. Itu kan di surat An-Nisa itu ayat 3 itu kan kalau tidak salah saya. An-Nisa ayat 3. Apa? Syaratnya apa? Nggak ada Kalau syarat. tidak salah, Kak. Ada, Kak. Apa syaratnya? Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak perempuan Iya. yatim, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Itu kan? Baca konteksnya dari awal, Kak. Kok dibalik-balik kayak gitu, Kak? Loh, ini kata kamu Anissa ayat 3, ini saya baca ayat 3. Ya udah Bentar kamu dulu ya, Kak. jelasin. Saya lihat dulu. Saya tanya. Ya udah, ya Nah. jelasin. Oke, Kak. Itu kan disuruh kayak mengizinkan laki-laki wanita dan menikahi wanita hingga 4, ya Nggak kan? disuruh. Orang itu Berarti ya perintah. jika- Udah kamu udah ngaku kok, udah. iya, Kan Kak. disuruh. Cuman Ya kan berarti disuruh perintah nah. ya kan di sini kan bilang gini, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Ya kan? Kan di setelah itu ayat itu syaratnya, Kak. Itu sama sih dalam satu ayat itu. Apa tuh? Syaratnya apa? Syaratnya kalau misalnya kita tuh bisa berbuat adil, Kak. Jadi kalau misalnya kita khawatir untuk tidak berbuat adil, maka hukum itu tidak dijatuhkan pada orang tersebut. Gitu, Kak. Bahkan itu para ulama menafsirkan para ayat ini bahwa yang diperintahkan itu nikahnya 1, Kak, bukan 2. Oke. Lalu bagaimana dengan Nabi? Nah, balik lagi dengan Nabi, Kak. Sekarang gini, Kakak. Makanya tadi kakak bilang Oh, kakak kok bisa aja lari, tadi framing kan. lari? Lalu kalau kamu Nggak bilang, lari, Kak. ya kan? Baik, saya jawab. Baik, saya jawab. Bagaimana dengan Nabi Daud sama Abraham tadi? Kakak framing bilang itu mereka melakukan suatu Memang perbuatan dosa, dosa. itu dosa, memang dosa. Memang dosa. Iya. Nah, sekarang saya tanya Nabi Ah. kamu. Bahkan Daud itu diancam. Gimana? Lalu bagaimana dengan Nabi kamu? Itu perintah Nabi kamu kan melakukan praktek poligami. Itu diperintahkan atau gimana? Iya, bukan melakukan berpoligami untuk membatasi para umatnya agar tidak Loh, kok mengikuti bukan orang-orang melakukan terdahulu. poligami? Istrinya ada berapa? Iya, maksudnya gini, Kak. Jadi Kenapa orang-orang kamu terdahulu katakan itu bukan poligami, istrinya berapa? Kalau tidak poligami harus kamu pastikan istrinya 1. Bukan. Kan gitu. Kakak ini bukan tidak boleh berpoligami, tapi membatasi untuk berpoligami karena orang-orang Saya, terdahulu Nabi itu tidak ada batasan. Nabi kamu kan berpoligami. Nabi kamu berpoligami itu atas perintah siapa? Atas perintah Allah dong. Berarti poligami perintah. Loh, ya itu. Kalau tidak karena perintah ya dia kan nggak melakukannya, betul? Atau dia melanggar Baik. perintah? Jadi Nabi kamu itu Benar. berpoligami karena apa alasannya? Diperintahkan atau tidak? Benar. Atau inisiatif sendiri? Betul. Kan Betul saya yang sudah mana? bilang tadi. Jadi gini, hukum itu, Kak, saya bilang tadi di awal bahwa dia itu berpoligami, disyariatkan itu berpoligami jika memang dia bisa berbuat adil. Kan gitu. Berarti poligami disyariatkan kan? Disyariatkan jika dia bisa berbuat adil, Kak. Sudah. Sekarang begini, Kak. Ya sudah. Coba kenapa Kakak kamu buka di muter-muter tinggal Google. bilang disuruh ya disuruh, disyariatkan sama. Justru Kakak yang muter-muter, Kak. Kakak tadi bilang, saya kan bilang berpoligami boleh apa enggak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Kan saya bilang gitu. Yang nggak boleh siapa, Kak? Saya nggak nanya itu. Kalian diperintahkan poligami nggak? Itu pertanyaan saya. Jadi perintahkan. Saya nggak nanya boleh atau Benar. enggak. Ya sudah. Diperintah. Itu enggak. Sudah. Berarti memang di iman kalian diperintahkan poligami. Kalau kami tidak. Berpoligami itu boleh, cuman ada syaratnya. Harus adil. Pertanyaan saya itu diperintahkan tidak? Diperintahkan. Ya sudah. Cuma kan itu dalam ini masih dalam konteks satu ayat, Dalam Bapak. iman saya tidak diperintahkan, di dalam imanmu diperintahkan. Ya udah itu aja sih, selesai. Oke, Nggak siap. Boleh, diterima. Ada lagi pertanyaan? Diterima. Enggak ada, Kak. Itu aja. Oke Tuhan memberkati. Nanti Kak lain kali. Siap.
Ya kan gitu doang. Jadi memang orang Kristen itu nggak ada diperintahkan. Nggak ada, tapi kalian itu diperintahkan. Udah gitu aja. Apa yang mau kita diskusikan kalau sudah setuju gitu kan? Oke. Thank you Bang. Itu baru betul. Kenapa ini malu-malu? Janganlah malu-malu. Malu-malu. Malu dan tak malu. Halo, selamat. Halo, silakan Iya, sabar. Ya, selamat siang. iya asik nih masalah poligami. Mau nanya boleh nggak? Boleh silakan. Ini lagi viral lagi nih Edis TV. Kamu nggak usah Masalah curhat di sini. poligami. Saya di sini bawa dogma kekristenan. Kamu malah bawa gosip. Enggak, dia bilang begini Mbak, poligami katanya ada di Bible. Oke, di bawah ya. Kamu nanya, jangan bawa nama orang. Saya nggak suka. Kamu hadapi saya gitu. Kamu bertanya kepada saya. Ya tanya aja. Bukan malah kata si ini kata. Bisa nggak sih kalian itu pede gitu loh. Bawa narasi sendiri gitu. Apa kalian semuanya ini mental patungan semua ya? Harus kali kau nempel sama si Edis. Kalau nggak nempel sama Edis kok nggak mau gitu, nggak sanggup. Saya aja pakai mental sendiri kok, bukan mental patungan, mentalnya orang kamu bawa-bawa. Kamu bawa narasimu sendiri. Jangan bawa orang di sini. Saya nggak suka gosip, serius. Ya saya paling anti bawa-bawa orang. Saya bahkan nggak suka sama rum-rum orang kamu kait-kaitkan di sini. Apalagi bawa katanya-katanya, saya nggak pernah mau dengarkan katanya-katanya. Langsung aja bertanya. Kan kamu ini istilahnya gini ya teman-teman ya. Dia ini mau melindungi dirinya dan mau menyodorkan orang lain jadi kambing hitam gitu. Jangan bawa-bawa kambing hitam di sini. Ya, kamu aja, kamu saya terima kok. Walaupun kamu hitam, saya terima. Gak usah bawa orang lain. Saya tanya kalian, apakah saya menolak pertanyaan kalian kalau kalian bertanya sendiri? Saya nggak nolak gitu, tapi jangan bawa orang lain. Kamu saya terima. Jadi nggak usah bawa orang lain. Ini ada lagi yang bilang, kalau mau adil, perempuan juga boleh poliandri. Itu bukan adil namanya, rusak. Sendiri aja nggak habis-habis, mau dibanyakin, ini tambah lagi namanya masalah. Perempuan 2, lakinya 2. Ini gila ini, kamu satu aja, perkawinan itu aja ya, umumnya itu bermasalah. Apalagi 2, 3, 4. Kamu nambah masalah kamu. Gitu ya, Bang sabar kalau mau nanya-nanya sendiri, jangan bawa narasi orang. Itu aja saran saya. Iya oke, selamat siang Mbak. Oke deh, saya nggak bawa narasi orang. Oke, maaf ya. Kalau nanya ini Mbak, gimana? Kalau katanya poligami di Kristen nggak ada. Terus solusinya gimana apabila terjadi KDRT di dalam rumah tangga Kristen? Cerai. Oh, cerai. Nah setelah itu nggak ada kawin mengawin lagi. Bukan masalahnya KDRT. Terus apa lagi Ya, masalah KDRT. kamu? Nah masalahnya nih pasangan ini KDRT. Masalahnya dipukulin, ya pisah. Artinya Ah, udah pisah. tidak dipukulin, selesai kan? Ya. Cerai. Ya terus itu dilarang untuk menikah lagi apa gimana? Apa dibolehkan? Berarti kan nggak boleh. Oke, di Alkitab dikatakan ya, kamu harusnya itu sabar. Hidup sendiri, seorang diri. Tetapi daripada kamu berdosa, lebih baik kamu kawin. 1 Korintus 9 ayat 7. Oh masih bisa kawin gitu. Berarti kan bukannya dilarang untuk nikah lagi. Itu bukan nikah lagi, emangnya udah pernah nikah? Ya. Emang dia nikah. sebelumnya udah ada pernikahan? Nggak ada pernikahan, dia menikah nih. Bahkan sudah cerai. Sudah cerai masih ada Sudah pernikahan cerai. nggak? Nah, proses cerai. Kalau sudah sudah cerai nih. cerai, ada pernikahan nggak? Nggak, setelah cerai dia mau menikah lagi dengan orang lain. Kalau sudah cerai, ada pernikahan nggak? Saya tanya. Sudah cerai. Kalau sudah cerai, ada pernikahan tidak? Nggak ada pernikahan. Tidak ada pernikahan. Jadi kalau dia menikah, ya berarti itu pernikahannya yang pertama lagi. Gitu loh. Oh, Itu berarti- jadi pernikahan satu. Itu jadi satu pernikahan karena yang sebelumnya sudah tidak ada kan? Oh sudah tidak gitu. Walaupun orangnya Kalau berbeda. orang sudah cerai masih ada pernikahan nggak? Walaupun orang berbeda, tetap dianggap satu gitu.
Lu, saya tanya, ada perkawinan nggak setelah cerai? Ada perkawinan. Setelah Loh, cerai kalau perkawinan orang dengan sudah lain. dalam kondisi ini, laki-laki perempuan sudah bercerai, ini namanya perkawinan nggak? Kalau Namanya bercerai, sudah perceraian, berarti tidak ada perkawinan. oh tidak Kalau ada orang sudah perkawinan. cerai sudah tidak ada perkawinan. Ketika dia kawin, ya kan, dia kawin, ya itu baru perkawinan satu. Itu tidak disebut Terus? poligami. Kawin itu satu kali. Oke sekali. Tapi untuk menikah lagi gimana tuh? Kan perkawinannya sudah tidak ada. Nikah lagi tuh gini bang, kamu sudah nikah, lalu nikah lagi. Yang satu ada, yang kedua ada. Itu namanya lagi. Kamu sudah makan, makan lagi. Itu arti kata lagi, ngerti nggak kamu? Ngerti nggak arti Maksudnya kata lagi? pertanyaan saya begini, apakah Kristen dibolehkan untuk menikah lagi setelah bercerai? Itu namanya bukan nikah lagi, dia nikah. Ya, ya oke, Sekali nikah itu lagi ya. nikah. Maksudnya dia Itu kan kan sudah bercerai. dikatakan tadi 1 Korintus 8 1 Korintus 7 dari ayat 6 sampai 9 dikatakan ya, kamu yang janda-janda atau laki-laki yang tidak menikah, berarti duda kan, istilah dudanya tidak ada memang. Baiklah kamu hidup salibat, mengingat bahayanya dosa, lebih baik daripada kamu berzina, kamu lebih baik menikah. Itu bukan dikatakan lebih baik menikah lagi, nggak ada kata lagi ini tolong dikondisikan. Ini sudah 1 lagi berarti 2. Kalau 1 nggak ada berarti ini bukan lagi, baru nikah. Ngerti nggak bahasa Indonesia? Nggak, maksudnya ini sama aja sebenarnya. Oh, Dia iya, bercerai nggak dulu. Bercerai dulu baru menikah. Ini lagi. nikah, ini dalam konteks Apa bedanya sih pernikahan. bahasa itu? Nikah Kan dia udah lagi bercerai. berarti 2 kali nikah, ini baru lagi. Kan ada kata cerainya, Mbak. Setelah bercerai Sekarang dia saya menikah tanya, lagi. kalau Coba sudah bahasa cerai, Indonesia didengerin benar-benar. ini kan perkawinan. Kecuali dia belum bercerai menikah lagi, itu poligami namanya. Dia sudah bercerai menikah lagi. Dengerin bahasa saya, Mbak. Masa nggak ngerti sih? Dia belum Bagaimana bercerai, menikah dikatakan lagi. menikah lagi, nikahnya sudah tidak ada? Logikanya. Dia kan setelah kejadian Bagaimana dikatakan lagi, pernikahannya sudah tidak ada? Itu bisa logikanya. aja dengan orang lain. Makanya dikatakan Dengan jangan pakai orang kata lain. lagi. Bang, ini jangan goblok. Bisa dipakai kata lagi kalau dia menikah dengan orang lain. Paham nggak sih? Dia nih, Mbak mau makan nih, setelah makan nasi. Bang, Mbak mau makan lagi. Saya kasih makan tahu kamu bang, pisang. kasih tahu kamu bang. Kalau Makan pisang ini, lagi. dengar, kalau ini suami dan istri pernah berpisah, rujuk, ini namanya dia nggak nikah lagi bang. Beda Tapi mau perbaiki, rujuk. namanya Beda rujuk. rujuk nikah setelah cerai. Sekarang Beda. saya tanya kamu, ini Setelah kan cerai nih. Wah, ini kamu ngerti Setelah nggak sih cerai. bahasa Indonesia? Namanya lagi berarti mengulang untuk kedua kali. Itu kan lagi. Iya, betul. Ya Benar. kan? Berarti Pertanyaan saya itu. sudah ada perkawinan yang pertama, ada lagi perkawinan kedua. Yang ini kan sudah nggak ada. Gimana dikatakan lagi? Makanya saya bilang bahasa Indonesiamu. Dengan orang yang Bahasa berbeda. Indonesiamu. Ada kata laginya karena orang yang Ya berbeda. karena kamu salah. Inilah paradigma yang salah di Indonesia, Jadi menggunakan Kristen, diksi yang Mbak- tidak tepat. Mbak Agatha menganggap itu kalau menikah lagi apa? Menikah aja. Dengerin saya ajarin kamu ya. Sekali lagi saya ajarin. Sekali lagi, karena sudah diajarin, itu masih ada ajarannya. Belum udah hilang, nggak hilang itu. Saya ajarin 1 kali lagi. Berarti pengajaran yang tadi ada dan ini pun ada. Kan gitu lagi, itu kan yang ada diulang. Betul tidak? Ini makanya saya bilang kamu itu bahasa Indonesia ngerti nggak sih? Ini kawin. Sudah tidak ada kawin. Dia kawin. Ya baru kawin. Makanya mau kau janda, mau kau entah berapa, ditulis dalam bahasa Inggris, enaknya bahasa Inggris, just married. Karena kamu itu baru kawin. Just, bukan married again. Enggak. Nggak ada dikatakan. Walau kamu janda, kamu duda, saya tanya kamu, ini pakai bahasa Inggris deh. Bahasa Indonesia lu kagak ngerti. Kamu mau judulnya janda 8 juta kali, ya, atau duda 8 juta kali, pasti ditulis itu di mobil kamu. Just married, bukan married again. Nggak ada. Harus pakai bahasa Inggris. Ya, beda gitu. Udah. Nih, nggak bisa saya sabar, nama dia aja sabar. Goblok. Mengulang
sesuatu yang sudah dikerjakan itu baru again. Coba kau janda, tulisannya apa di ini kau? Just married atau married again? Apa full again? Makanya saya bilang di Indonesia, di Alkitab juga nggak ada kata kayak gitu. Please lah. Ada nggak di dalam Alkitab? Kalau misalnya dia sudah menikah terus cerai, yang sama ini, itu namanya rujuk, bukan kawin lagi. Rujuk. Kalau orang yang sama baru, dodol. Mana ada orang memang itu posisinya kawin terus pisah sementara, ada dikatakan bertarak, terus balik lagi, itu namanya nggak kawin lagi. Kawin lagi, suamiku istrinya baru lagi. Saya bilang, ya, bahasa Indonesia itu penting, saya katakan penting sekali bahasa Indonesia. Penting. Nah, kalian itu suka kali menambahkan kata yang mubazir, yang tidak tepat. Sering. Ya, seperti apa yang dikatakan Mbak Pom itu, Beb, apa? Dimulai dari nol ya. Dimulai dari nol berarti baru. Lagi anget-angetnya. Gitu loh. Ya, jadi yang dikatakan lagi, ini kamu sudah kawin. Kawin. Tepuk sakinah.